Kalau kita trading bisa profit 5-10%, berarti dalam setahun kita bisa balik modal. Ini kalau dunia trading. Nah, kalau kafe, Bapak Ibu mempunyai kafe, tempatnya bagus, areanya ramai, dilalui banyak orang, dan kemudian juga banyak yang datang, atau stay di kafe kita untuk berbelanja, itu kalau bisa profitnya di atas 10% sebulan, maka saya rasa itu bisa menjadi perbandingan yang bagus. Nah, lalu selanjutnya lagi kita mengambil contoh trading yang sangat konvensional dengan low risk, low return. Kenapa? Kan ini drawdown-nya 11%, di bawah 20%. Artinya risiko margin call-nya kecil. Jadi kalau kita perhatikan di sini, maksimum drawdown di sini ya itu 11%. Artinya, lalu ini kalau modal besar, profitnya 11% dalam waktu 4 minggu. Jadi ini kurang lebih ya 10-15% juga dalam waktu sebulan konsisten rata-rata. Jadi dalam setahun bisa mendapatkan profit 2 kali lipat. Jadi return of investment-nya dalam waktu 1 tahun. Tahun berikutnya tinggal kita gulungin lagi, gulungin lagi, gulungin lagi. Ini halo rekan-rekan traders dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung kembali di YouTube channel saya, Joteng. Apa yang sudah saya pernah lakukan terhadap trading maupun terhadap bisnis konvensional. Jadi dua-duanya ini sudah saya lakukan. Bahkan tiga ya. Saya pernah bekerja juga sebagai profesional, saya pernah punya bisnis juga, dan saya juga sedang menjalankan trading for living daripada dunia trading. Nah, dari ketiga ini yang akan saya bahas pada kali ini adalah tentang bisnis konvensional dibanding dengan trading. Pertama, kita mesti mengerti dulu terhadap pemikiran orang-orang pada umumnya, khususnya terhadap dunia trading. Ada yang bilang trading itu adalah judi, ya, gambling, scam atau penipuan, atau banyak juga yang mengalami kerugian atau bangkrut atau margin call. Lalu ada juga yang bilang sulit analisanya Pak Jo, sulit dapat profit, rugi terus, nggak punya modal Pak Jo, nggak punya duit untuk trading. Kemudian juga, aduh marketnya susah sekali, sering menipu. Kita buy, dia terjun, kita sell, dia terbang. Jadi kita mengalami kerugian. Saya tidak punya profit, Pak Jo. At the end, saya akan mengalami kerugian juga, Pak Jo, di dalam dunia trading. Jadi udahlah, sebaiknya saya bisnis saja. Memang benar apa yang dikatakan banyak orang terhadap dunia trading, karena sifat dasar dari trading itu adalah tidak ada yang pasti. Ketidakpastian itulah yang membuat banyak orang mengalami kerugian dalam dunia trading. Bahkan ada fakta, data yang menyebutkan bahwa 90% retail trader seperti kita mengalami kerugian dalam dunia trading. Dan hanya 10% yang berhasil. Nah, itulah fakta yang harus kita hadapi dan kalau kita ingin terjun dalam dunia trading, kita harus mengerti bagaimana untuk menghindari nomor satu ini. Sehingga kita bisa mencapai 10% grup trader yang bisa berhasil dan bisa menjadi trading for living. Lalu kita juga harus membandingkan antara bisnis tadi, trading dengan bisnis konvensional. Nah, bisnis konvensional pun tidak ada yang pasti. Jadi di dalam dunia ini memang kalau kita bicara fakta, data, tidak ada yang pasti terjadi ataupun yang 100% terjadi. Segala sesuatu ada kemungkinan-kemungkinannya. Dari 10 bisnis yang kita jalankan, 8 mungkin gagal. Jadi hanya mungkin satu atau dua bisnis yang bisa boom, kencang gitu ya, bisa berhasil. Baik itu mungkin by musiman, ada trennya. Contoh misalnya kita buka toko baju itu misalnya. Itu ada musimannya. F&B misalnya, food and beverage. Ada juga musimannya. Segala cepat sekali, apalagi sekarang zamannya digital. Segala macam cepat sekali. Jadi perkembangan bisnis itu sangat cepat. Itulah yang membuat resiko yang akan kita hadapi dalam bisnis-bisnis konvensional. Sekali lagi, saya ini hanya mengungkapkan fakta antara trading dengan bisnis, baik plusnya, minusnya. Lalu berikutnya lagi, saya akan coba memberikan persepsi terhadap dunia trading berdasarkan pengalaman saya, sehingga pun saya tidak memperlakukan trading itu sebagai judi. Tapi saya memperlakukan trading itu sebagai bisnis jual dan beli. Lalu yang berikutnya adalah kita harus menjaga risiko yang paling penting. Ya, jadi risikonya itu harus paling kita jaga, itu adalah top prioritas kita. Ini hanya sekedar brainstorming ya Bapak Ibu ya, untuk tukar pikiran. Jadi contoh lah, kita hitung berapa return of investment jika kita melakukan trading, bisnis secara futures. Lalu kita bandingkan juga berapa lama untuk bisa kembali modal kita atau investasi kita kalau kita buka cafe. Yaitu semua kembali kepada profit
berapa persen dalam setiap bulan ataupun dalam setiap tahunnya. Nah, kalau ini saya hitungnya dalam bulan. Contoh, kalau kita trading bisa profit 5-10%, berarti dalam setahun kita bisa balik modal. Ini kalau dunia trading. Nah, kalau kafe, Bapak Ibu mempunyai kafe, tempatnya bagus, areanya ramai, dilalui banyak orang, dan kemudian juga banyak yang datang, atau stay di kafe kita untuk berbelanja, itu kalau bisa profitnya di atas 10% sebulan, maka saya rasa itu bisa menjadi perbandingan yang bagus. Akan tetapi, sebaliknya, jika kafe kita belum lagi ada sewa tempat, ya sewa tempatnya, belum renovasi, dekorasi, ya kan, kemudian juga tim karyawan, biaya listrik, biaya air dan segala macamnya, bahan baku, sehingga net-net profit bisa berapa persen. Nah, biasanya kalau kafe itu umumnya harus 30-50% untuk profitnya minimal untuk bisa covering per produk. Nah, tapi kalau misalnya sepi pengunjung, kemudian juga banyak saingan di sebelah kanan kiri ataupun di area tersebut, saya rasa mungkin kafe kita untuk return of investment-nya lama. Ya mungkin bisa 2 tahun, 3 tahun. Itu kalau langgeng gitu ya, kalau bisa long term. Lalu, mana yang lebih cepat? Mana yang mudah liquid? Artinya lebih gampang kita cairkan. Gitu ya. Kita misalnya lagi butuh dana, apakah kita bisa cairkan? Nggak mungkin kalau kafe. Karena bisnisnya, modalnya, keuntungannya harus kita gulung lagi untuk beli bahan baku, untuk pengembangan bisnis mungkin, atau renovasi tempat kafenya, atau biaya sewa, perpanjangan biaya sewa, tempat, dan segala macamnya. Berikutnya lagi, trading versus buka toko. Nah, ini tokonya macam-macam ya. Ada bisa mungkin buka toko komputer, atau toko handphone, atau toko apapun juga, misalnya baju. Sifatnya menjual produk, karena buka toko ya. Jadi produk. Nah, bayangkan, buka toko sama trading itu mirip-mirip. Kenapa? Karena kita membeli produknya dulu. Contoh, saya buka toko baju misalnya. Berarti bajunya saya harus beli dulu di muka. Ya, misalnya ada juga yang konsinyasi. Tapi kebanyakan kita beli dulu. Misal contoh kita beli 20 lusin untuk satu jenis baju. Atau 30 lusin untuk jenis celana dan segala macamnya. Nah, kita mesti skip stok. Dibeli di harga murah, jual di harga mahal. Kalau kita buka toko itu berapa lama return of investment-nya? Kalau produknya yang kita beli itu cepat laku, misalnya lagi tren, lagi musim gitu ya, kita jual cepat habis, ya kita untung. Tapi kalau kita keep stock berbulan-bulan, bertahun-tahun itu mirip-mirip sama seperti trading yang kita mempunyai floating minus juga begitu ya. Lalu lagi pula belum lagi kalau kita sewa tempat, sewa tokonya di misalnya di mall atau di tempat pasar ataupun di mana juga begitu ya. Apalagi punya di komplek atau di ruko itu gak memiliki risiko untuk biaya sewanya makin lama makin tinggi. Belum lagi biaya-biaya lainnya. Lalu apakah bisa liquid? Berikutnya lagi kalau franchise. Nah, franchise Bapak Ibu mungkin nggak perlu pusingin gitu ya. Punya modal ya udah manajemen yang atur, harus kontrak tertentu. Kadang-kadang franchise juga tergantung musiman juga Bapak Ibu ya. Kalau lagi lagi tren, ramai. Tapi kalau lagi sudah lewat masanya, kita juga mengalami kerugian. Tergantung siapa yang masuk duluan, yang untung. Jadi biasanya kalau franchise ini yang pertama masuk itu yang untung. Yang belakangan baru join biasanya itu mengalami kerugian. Kenapa? Karena trennya sudah berubah, musimnya sudah berubah. Sedangkan kalau trading itu bisa everlasting ya, bisa lama menurut saya. Nah, lalu selanjutnya lagi kita mengambil contoh trading yang sangat konvensional dengan low risk, low return. Kenapa? Kan ini drawdown-nya 11%, di bawah 20%. Artinya risiko margin call-nya kecil. Jadi kalau kita perhatikan di sini, maksimum drawdown di sini ya itu 11%. Artinya si account ini kita tradingkan, itu floatingnya itu maksimal 11% daripada modal utama. Sedangkan kalau kita profitnya itu bisa mencapai 50% dalam waktu 3 bulan, berarti sekitar 10-15% dalam waktu sebulan konsisten. Dalam waktu setahun bisa mencapai 120%, bahkan bisa mencapai 150%. Artinya apa? Double, duplicate kita punya modal dalam satu tahun. Ini kalau menggunakan teknik yang low risk dan low return juga, atau medium return. Ini tidak gambling, ini tidak full margin, ini tradingnya no setup to entry, sehingga kita bisa menjaga konsistensi dan risikonya pun kita jaga sehingga mendapatkan profit yang cukup. Bagi saya ini cukup stabil, cukup tergantung modalnya kita besarkan lagi untuk mendapatkan profit yang lebih besar lagi secara amount-nya, secara nilai.
Lalu ini kalau modal besar, profitnya 11% dalam waktu 4 minggu. Jadi ini kurang lebih ya 10-15% juga dalam waktu sebulan konsisten rata-rata. Jadi dalam setahun bisa mendapatkan profit 2 kali lipat. Jadi return of investment-nya dalam waktu 1 tahun. Tahun berikutnya tinggal kita gulungin lagi, gulungin lagi, gulungin lagi. Ini ada broker namanya Amarkets. Saya sudah trading di broker ini sekitar beberapa bulan belakangan ini dan saya melihat untuk spreadnya sangat kecil, khususnya yang trader gold, ada akun Islamic. Lalu secara tipe account ada beberapa tipe, yaitu ada standard, ECN, fix, dan zero. Info lebih detailnya Bapak Ibu bisa kontak admin ataupun customer service. Lalu secara deposit, itu juga sangat banyak sekali pilihan, ya QRIS atau local bank. Lalu ada pilihan yang lain, ya, OVO ataupun menggunakan cryptocurrency USDT TRC20 dan Bitcoin dan lain-lainnya. Menarik sekali, depositnya ini sangat instan. Lalu untuk WD-nya pun ada pilihan untuk bisa tarik ke OVO ataupun ke Dana, bisa ke local bank dan bisa juga ke Bitcoin ya. Ini kalau trading, ya dengan risikonya kecil. Kenapa? Karena drawdown-nya cuma di bawah 10%. Ya, ini drawdown-nya 7%. Artinya apa? Risiko untuk margin call itu kecil sekali. Jadi antara risk reward, risk rasionya itu cukup bagus untuk menggunakan trading seperti ini. Ya di mana maksimum drawdown itu cuma 7%. Jadi nggak sampai 50%. Kalau 50% di atas 50% itu artinya risikonya sangat tinggi. Trading kita itu mungkin full margin, overload, overtrade, walaupun profitnya besar. Jadi risiko berbanding lurus dengan reward. Nah, berikutnya lagi, target profit saya untuk saya bisa settle up gitu ya, untuk bisa menjaga agar konsisten profit 10% setiap bulan, ROI-nya atau return of investment-nya 12 bulan. Ya, jadi saya nggak perlu banyak staff, saya nggak perlu sewa space atau office atau warehouse atau toko, nggak perlu sewa ruko, nggak perlu. Jadi sehingga freedom. Artinya apa? Tidak terikat waktu, tidak terikat tempat, bisa trading di mana saja. Nah, itulah salah satu plusnya atau keunggulannya kita trading dengan menjaga resiko dan profitnya konsisten. Itu aja yang paling penting. Dua ya, resiko dijaga, keamanan resiko dijaga, jangan sampai overload, overtrade, kemudian juga profit konsisten. Walaupun kecil, nggak masalah. Begitu ya. Mungkin bagi trader 10% kecil, tapi bagi saya 10% jika konsisten berbulan-bulan, bertahun-tahun, lalu sudah sangat luar biasa. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi buka toko atau buka franchise begitu ya. Karena udah simple aja, kita bisa trading di mana aja, kapan aja kita bisa trading begitu ya. Kemudian juga nggak ada masalah dengan supplier, customer, dengan manajemen, staff, dan segala macam. Itulah salah satu plusnya kita trading, asal kita bisa belajar mengerti bagaimana cara trading yang benar. Sehingga saran saya sebaiknya ya udah. Ini beberapa saran-saran saya yang mungkin bisa Bapak Ibu lakukan jika ingin mencoba untuk melakukan trading. Kita relax, no setup, no entry, tunggu ada setup kita masuk, nggak ada setup kita nggak masuk. Jadi santai ya, tradingnya santai. Kemudian juga money management sangat penting, ya kita jaga lot kita, jangan sampai overload, overtrade. Kemudian juga udah harus punya SOP yang benar. Tapi untuk mencapai ini, sebelum Bapak Ibu terjun ke dalam dunia trading, saran saya perlu persiapan. Jadi nggak sembarangan juga ya. Jadi jangan asal-asalan sok pintar, trading sendiri, akhirnya mengalami kerugian. Kita harus mengerti dulu, belajar dulu. Belajar dari orang yang sudah terbukti berhasil, ada buktinya, kita contek, dia punya ilmu, kita improve, kita kembangkan, kita modifikasi sesuai dengan gaya trading kita. Mau punya modal secukupnya tadi, misalnya mau buka toko, minimal berapa buka toko? 50 juta, 100 juta, 200 juta, nah sama, ini juga sama. Tapi ini dimulai dengan kecil dulu, misalnya contoh modal 10 juta dulu, atau 15 juta, dicoba. Sudah stabil, improve, improve, improve. Nah ini menurut saya itu trading itu sangat menjanjikan, jika Bapak Ibu memang bisa mengerti dan mendapatkan kok esensinya. Walaupun banyak mungkin yang mengalami kegagalan di awal-awal, mungkin karena mungkin sok pinter ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah belajar yang benar, gagal itu nggak masalah. Bisa bangkit lagi, gagal lagi, bangkit lagi. Saya pun begitu. Coba terus, akhirnya bisa mendapatkan, oh ketemu, ternyata, oh caranya begini. Karena nggak gampang untuk trading. Sama, bisnis pun nggak gampang, trading pun nggak gampang. Jadi sama-sama memiliki plus minusnya, sama-sama memiliki konsekuensinya, sehingga kita dibutuhkan komitmen untuk bisa menjalankan ini semua. Nah, jika Bapak Ibu bisa memiliki konsisten profit selama 1 tahun dengan drawdown di bawah 30%, menurut saya ini sangat
sangat menjanjikan sekali Bapak Ibu memiliki bisnis tambahan yaitu namanya trading atau side job seperti itu ya. Nah, untuk menjadi full time trader sebaiknya dijalankan dulu beberapa bulan sampai beberapa tahun gitu ya. Kalau sudah konsisten, sudah bisa, wah, profitnya sebulan lumayan nih 5%, 10%, begitu terus selama setahun. Nah, kalau itu sudah bisa mencapai 1 tahun minimal, nah bolehlah dipertimbangkan untuk bisa memperbesar equity, memperbesar modal daripada trading Bapak Ibu. Jangan langsung jump, jangan langsung lompat menjadi trader gitu ya, karena ini sangat resiko sekali. Seperti itulah Bapak Ibu, ide, pemahaman, fakta yang saya ungkapkan, pemikiran juga bagaimana perbandingan antara bisnis dengan trading, buka toko dengan trading, kemudian juga buka franchise dengan trading, dan apapun juga yang Bapak Ibu lakukan. Kalau modal yang mirip-mirip, contoh ya, kita nggak bicara bisnis pabrik gitu, nggak. Itu berbeda lagi konsepnya. Contoh lah, dengan modal trading misalnya 100 juta, dibanding dengan buka toko atau buka outlet 100 juta, atau beli franchise 100 juta. Mana yang lebih cuan? Mana yang lebih liquid? Mana yang lebih cepat return of investment-nya? Karena setiap bisnis, baik bisnis konvensional maupun trading, pasti ujung-ujungnya adalah mencari untung. Benar gak Bapak Ibu? Nah, kalau untungnya itu sama-sama bisa memberikan mana yang lebih cepat, mana yang lebih liquid, risikonya lebih kecil, saya rasa itu sebagian. Saya rasa kita sebagai pribadi yang ingin mendapatkan hidup yang lebih baik daripada keuntungan-keuntungan bisnis-bisnis tersebut, perlu kita pikirkan. Tapi kalau Bapak Ibu yang sebagai karyawan, sebagai profesional, itu berbeda tekniknya ya. Itu berbeda cara pemikirannya. Karena dibandingkan antara bekerja dengan trading itu memiliki hal yang berbeda. Bisa juga trading dijadikan sebagai side job. Bapak Ibu tetap kerja sebagai profesional, lalu bisa mempunyai bisnis trading sendiri. Tapi kalau misalnya konvensional tadi, bisnis konvensional dibandingkan dengan trading, saya rasa itu bisa dikombin. Sebenarnya bisa dikombin ya, misal contoh, Anda Bapak Ibu sebagai owner, pemilik daripada bisnis cafe atau bisnis franchise gitu ya. Bisa juga trading ini menjadi side job. Ya untuk istilahnya subsidi ya, subsidi. Misalnya contoh di profit trading kita cuan, di bisnis kita yang konvensional sepi ya bisa nutupin, dan sebaliknya profit kita di bisnis konvensional untung bisa nutupin floating kita yang di trading. Nah, sekali lagi, tapi perlu latihan, perlu belajar, perlu jam terbang untuk bisa menjadi konsisten profit di dalam dunia trading. Nggak gampang, ya, nggak bisa cepat juga. Semua butuh proses, nggak ada yang instan. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi ide buat Bapak Ibu untuk memiliki 3 income atau 4 income, multi mainstream income, begitu ya, sehingga Bapak Ibu bisa punya trading untung, bisnis untung, franchise untung, dan segala macamnya yang Bapak Ibu lakukan. Saya berharap dengan video edukasi ini bisa mendapatkan pemahaman, ide baru, siapa tahu menjadi wawasan atau menjadi ya solusi yang baru buat Bapak Ibu yang sedang mungkin pusing. Aduh, Cuk, bisnis apa ya Jo ya? Pusing nih gua nih, pusing gimana caranya bisnisnya. Nah, mungkin ini jadi ide baru. Atau mungkin yang lagi lancar bisnisnya. Nah, ini selagi lancar bisnisnya, cobalah sisihkan dana untuk bisa nabung di dalam dunia trading dan bisa menjadi trade investing. Dalam video-video saya sebelumnya sudah saya jelaskan tentang trade investing. Semoga video ini dapat menjelaskan, berguna buat Bapak Ibu untuk semuanya. Jangan lupa di-subscribe, likes, di-komen, serta di-share kepada teman-teman lainnya. Saya Joteng mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu yang setia menonton video-video edukasi saya ini. Semoga kita profit bersama. Sampai jumpa di next video. Salam profit untuk kita semuanya dan terima kasih.